Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia dengan NIM 90500123103 kelas Perbankan Syariah B akan menjelaskan tentang penawaran dan permintaan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan menjelaskan bahwa hubungan antara harga barang atau jasa dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Biasanya semakin rendah harga, semakin banyak harga yang diminta, begitu pula sebaliknya. Teori permintaan menjelaskan hubungan antara barang atau jasa dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Semakin tinggi harga, maka semakin banyak harga yang ditawarkan, dan sebaliknya. Yang kedua, ada teori permintaan dan kurva permintaan. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Kurva ini biasanya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti jika harga naik maka jumlah permintaan turun, dan sebaliknya. Hal ini mengikuti hukum permintaan yang menyatakan adanya hubungan terbalik antara harga dan kualitas yang diminta. Yang ketiga ada kurva permintaan barang halal. Kurva permintaan untuk barang halal adalah kurva yang menggambarkan permintaan barang-barang yang memenuhi standar syariat Islam. Permintaan terhadap barang halal cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim akan kepatuhan terhadap hukum Islam. Preferensi terhadap barang halal juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti regulasi, kepercayaan, dan kebijakan pemerintah. Yang keempat ada konsumsi intertemporal konvensional dalam Islam. Konsumsi intertemporal adalah konsep yang membahas bagaimana konsumen memutuskan untuk mengalokasikan pengeluaran antara waktu sekarang dan masa depan. Dalam ekonomi konvensional, konsumen mencoba memaksimalkan utilitas sepanjang hidupnya dengan mempertimbangkan suku bunga, pendapatan, dan preferensi. Dalam konteks Islam, keputusan konsumsi juga mempertimbangkan etika dan hukum syariah seperti larangan riba atau bunga, dan pentingnya kontribusi yang adil. Konsumsi harus selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Yang kelima ada teori penawaran dan kurva penawaran. Kurva penawaran menggambarkan hubungan positif antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan. Semakin tinggi harga suatu barang, produsen cenderung menawarkan lebih banyak barang untuk dijual karena potensi keuntungan yang besar. Penawaran dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya produksi, teknologi, dan regulasi pasar. Yang keenam ada total cost dan marginal cost. Total cost atau biaya total adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam produksi sejumlah barang atau jasa. Ini termasuk biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Marginal cost atau biaya marginal adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan barang. Marginal cost sangat penting dalam keputusan produksi karena menunjukkan kapan biaya produksi mulai meningkat seiring dengan meningkatnya output. Yang ketujuh ada pengaruh pajak penjualan. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada barang dan jasa yang dijual. Pajak ini dapat mempengaruhi harga yang harus dibayar konsumen dan keuntungan yang diterima produsen.
Pajak biasanya menyebabkan harga barang naik sehingga dapat menurunkan permintaan barang tersebut. Selain itu, produsen mungkin juga menanggung sebagian dari pajak tersebut dengan menerima keuntungan yang lebih rendah jika mereka tidak dapat sepenuhnya meneruskan beban pajak kepada konsumen. Cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.